Halo guys, kita jumpa lagi. Mesin adalah bagian terpenting dari sebuah mobil yang membutuhkan penelitian dan pengujian dengan biaya yang mahal sebelum mesin tersebut dapat digunakan. Oleh karenanya, guna mengurangi biaya penelitian dan pengujian mesin, salah satu strategi yang dilakukan pabrikan adalah dengan memasangkan mesin berkode yang sama pada tipe mobil yang berbeda. Contohnya adalah pada mobil Toyota Innova Reborn, Fortuner, dan Hilux. Yang semuanya menggunakan mesin berkode 2GD FTV diesel. Bagi konsumen, penggunaan mesin dengan kode yang sama ini tentu bukanlah sebuah pilihan. Namun, secara penggunaan, dengan memasangkan mesin yang sama pada tipe mobil berbeda, pasti akan berdampak pada rasa berkendara yang berbeda juga yang perlu untuk diketahui oleh konsumen. Khusus untuk Fortuner yang bertipe SUV dan Innova yang bertipe MPV, mengingat harga keduanya untuk tahun 2018 tidak terlalu jauh berbeda, dalam video kali ini kita akan ulas 6 hal yang perlu diketahui sebelum memilih Fortuner diesel atau Innova diesel. Namun, sebelum kita mulai, yuk kita subscribe dulu channel ini bagi yang belum. Pertama, kenyamanan suspensi. Meskipun Innova dan Fortuner sama-sama menggunakan rangka bodi berjenis leather frame, ternyata dari hasil sejumlah pengetesan, kenyamanan suspensi Innova jauh lebih nyaman dibanding dengan Fortuner. Kenyamanan suspensi Innova ini ternyata memang dirancang pabrikan sesuai dengan keistimewaan mobil bertipe MPV, menggunakan double wishbone dengan 4 link coil spring dan stabilizer, serta lateral rod di bagian belakang, sehingga membuat bantingan suspensi Innova menjadi terasa istimewa. Kenyamanan Innova ini juga didukung oleh bentuk bodi mobil yang cenderung agak pipih dengan ground clearance yang lebih rendah untuk mengurangi efek limbung, serta ukuran roda yang tergolong standar MPV untuk kemudahan pengendalian. Semua itu berbeda dengan Fortuner yang suspensi, kaki-kaki, ground clearance, dan ukuran rodanya yang agak besar memang dirancang kuat dan tangguh untuk melintasi medan jalanan yang sulit, yang semuanya berdampak pada bantingan mobil Fortuner yang terasa keras saat digunakan. Bagi mereka yang mengutamakan kenyamanan suspensi sebagai syarat utama berkendara, Innova Reborn adalah pilihan terbaik yang harus dipilih. Kedua, ketangguhan berkendara. Pemilihan mobil tentunya sangat ditentukan oleh kondisi medan jalanan yang sering dilalui oleh pengguna. Bagi mereka yang tinggal di perkotaan dengan kondisi jalanan yang cenderung berupa aspal yang rata, tentunya hal ini akan berbeda dengan mereka yang tinggal di daerah dengan kondisi jalanan yang sulit untuk dilalui. Misalnya jalanan berlumpur, berlubang, tergenang air, atau kondisi sulit lainnya. Meskipun mobil Innova Reborn juga berpenggerak belakang sama seperti Fortuner, namun tentunya Innova bukanlah mobil yang dirancang untuk tangguh melintasi jalanan yang sulit. Ini buktinya guys, jika Innova dipaksa untuk melintasi jalanan yang berlumpur atau berlubang. Hasilnya jelas akan berbeda jika dibandingkan dengan Fortuner yang memang dirancang untuk tangguh melintasi jalur yang ekstrim sekalipun. Bagi mereka yang membutuhkan mobil yang tangguh untuk melintasi jalanan yang sulit, tentunya Fortuner adalah pilihan terbaik yang harus dipilih. Ketiga, kelegaan akomodasi. Bagi para pengguna mobil, sebagian besar berpandangan kelegaan akomodasi adalah syarat utama untuk dipilihnya sebuah mobil. Misalnya untuk kebutuhan membawa sepeda motor, membawa barang-barang yang banyak, untuk dijadikan camper van saat berpetualang, serta ruang kepala dan kaki harus lega di seluruh baris kursi penumpang, yang semuanya ini hanya dapat tersedia
bagi mobil bertipe MPV yang memang dirancang khusus untuk memberikan kelegaan akomodasi. Hal ini jelas berbeda dengan Fortuner yang bukan dirancang untuk memberikan kelegaan akomodasi. Itulah sebabnya kenapa akomodasi Fortuner terasa lebih sempit serta juga agak sulit untuk akses masuk ke dalam mobil karena ground clearance-nya yang tinggi yang semuanya tidak akan senyaman mobil Innova. Salah satu penyebab kenapa akomodasi Innova terasa lebih lega adalah karena jarak sumbu roda Innova berukuran 2750 mm yang lebih panjang dibanding Fortuner yang hanya berukuran 2745 mm, sehingga hal ini memungkinkan Innova dipasangkan ruang kabin yang lebih besar dibandingkan dengan Fortuner. Bagi mereka yang mengutamakan kelegaan akomodasi sebagai syarat utama pemilihan mobil, Innova Reborn jelas adalah pilihan terbaik yang harus dipilih. Keempat, tampilan gagah, mewah, dan berfitur canggih. Berdasarkan penilaian, para pengguna Fortuner cenderung memilih mobil ini karena tampilannya yang gagah. Dan hal itu memang benar karena secara bentuk fisik, Fortuner yang merupakan mobil bertipe SUV telah dirancang sedemikian rupa sehingga tampilan yang dihasilkan menjadi gagah dan keren. Beberapa faktor penyebab gagahnya tampilan Fortuner adalah karena penggunaan roda yang berukuran besar serta ground clearance mobil yang tinggi yang memang dirancang sesuai kebutuhan mobil SUV untuk melintasi jalanan yang sulit. Selain tampilannya yang gagah, Fortuner keluaran terkini juga sudah dilengkapi dengan fitur mewah dan canggih. Contohnya fitur cruise control, active traction control, kursi elektrik, layar entertainment 9 inci yang dilengkapi NFC, wireless charging, dan masih banyak lagi yang semuanya menambah kesan Fortuner adalah mobil yang istimewa. Bagi mereka yang membutuhkan tampilan mobil yang gagah dengan fitur canggih dan mewah, jelas Fortuner adalah mobil yang patut untuk dipilih. Kelima, kestabilan berkendara. Meskipun tampilan Innova tidak segagah Fortuner, namun ternyata bentuk bodi Innova yang cenderung pipih, agak rendah, dan berbobot lebih ringan dari Fortuner terbukti berdampak positif berupa kestabilan berkendara yang lebih baik dibanding Fortuner, terutama saat di kecepatan tinggi. Hal ini terbukti dari sejumlah pengetesan di mana Innova Reborn mampu melaju lebih kencang dengan pengendalian setir yang lebih stabil dibanding dengan Fortuner. Hasil pengetesan ini sekaligus menunjukkan bahwa meskipun tenaga mesin Innova sama dengan Fortuner, namun ternyata hal ini lebih menguntungkan Innova yang berbobot lebih ringan dibanding Fortuner. Sehingga hal ini berdampak pada performa tarikan Innova yang lebih ringan serta lebih efisien BBM dibanding Fortuner. Dengan sejumlah keuntungan tersebut, bagi mereka yang mengutamakan performa berkendara yang stabil serta efisien dalam konsumsi BBM, jelas Innova adalah mobil yang tepat untuk dipilih. Keenam, kualitas material yang lebih baik. Dengan harga Fortuner yang lebih mahal dibanding dengan Innova, ternyata perbedaan harga tersebut berdampak signifikan pada penggunaan material pada Fortuner yang jauh lebih baik dibanding Innova. Salah satu alasan kenapa material Fortuner lebih bagus dan terkesan premium dibanding Innova tentunya dikarenakan segmen konsumen yang ingin membeli Fortuner adalah konsumen yang menyukai tampilan mobil yang gagah dan mewah sebagai pertimbangan utama untuk membeli mobil. Beberapa bukti kualitas material Fortuner lebih baik dari Innova dapat terlihat dari adanya penggunaan LED pada sebagian besar lampu di Fortuner, adanya DRL, serta banyak tersedianya sensor, baik sensor pengamanan dan juga sensor bagasi, yang semuanya menggunakan kualitas material yang baik. Sedangkan pada Innova, dirancang menggunakan material yang lebih standar dibanding dengan Fortuner. Bagi mereka yang memandang kualitas material merupakan hal yang penting dalam pemilihan mobil, jelas Fortuner adalah mobil yang tepat untuk dipilih. Kesimpulan, dengan memahami keenam hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa
Fortuner adalah mobil yang unggul dalam hal ketangguhan di segala medan jalanan, tampilannya yang gagah, memiliki kelas mewah dan canggih, serta kualitas material yang baik. Sehingga, mobil ini sangat cocok bagi mereka yang membutuhkan tampilan gagah serta ketangguhan sebagai unsur terpenting dalam pemilihan mobil. Sedangkan Innova Reborn adalah mobil yang unggul dalam hal kenyamanan berkendara, kelegaan akomodasi, serta kestabilan dan kemudahan pengendalian mobil. Sehingga, mobil ini sangat cocok bagi mereka yang membutuhkan fungsi pemanfaatan berkendara sebagai unsur terpenting dalam pemilihan mobil. Demikian guys, semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya ya. Bye!